Eh, Sebelum mulai, Om Swastiastu, selamat sore pemirsa semua, selamat sore anak-anak semua, adik-adik semua, para sahabat semua, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya bahagia sekali pada sore hari ini saya bisa berbagi, yaitu melalui program Mendongeng yang diprakarsai oleh Ibu Kadek Sonia Piscayanti dengan Pak Made Anyano Ole. Ya, terima kasih semuanya. Semoga semuanya selalu sehat pada masa pandemi COVID niki. Yang berdoa dengan tulus, semoga semuanya diberikan kekuatan, kekebalan tubuh untuk tetap bisa sehat. Nih, baiklah. Sekarang Ibu Ratmi mengucapkan terima kasih dulu kepada yang memprakarsai kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang paling spesial disampaikan kepada Ibu Kadek Sonia Piscayanti pastinya dari Mahima Institute dan juga pasangan beliau, pasangan sejatinya Pak Made Anyano Ole dari tatkala yang telah menyponsori acara Mendongeng ini. Ini adalah acara kegiatan mendongeng live di FB yang ke-57. 57. Baiklah. Jadi sudah banyak sekali karya Ibu Kadek Sonia Piscayanti, salah satunya adalah program ini live di FB. Saya merasa sangat terhormat dengan kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Kadek Sonia, termasuk oleh Pak Nyanole, sehingga saya bisa berpartisipasi pada sore hari ini. Selanjutnya saya mohon izin dulu, untuk memperkenalkan diri saya, terutama bagi mereka yang belum kenal saya. Ya, nama saya Nimade Ratmi Ningsih, panggil saja saya Bu Ratmi atau Bu Jero boleh saja, di kampus seringnya dipanggil Bu Jero, Bu Ratmi gitu ya. Nah, dalam kesehariannya ini, Bu Ratmi ini tugas di Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa. Nah, bagi adik-adik, teman-teman di sini yang belum kenal nih sama Undiksa, di mana nih Undiksa itu? Tahu nggak Undiksa di mana? Ini ada yang dari luar Bali di sini. Undiksa itu kantor pusatnya ada di Jalan Ayani nomor 11, Jalan Udayana, Jalan Udayana nomor 11, kantor pusatnya di Singaraja, Bali. Nah, kantornya Bu Ratmi ini di FBS, Fakultas Bahasa dan Seni, itu di Jalan Ayani nomor 67, Singaraja, Bali. Nah, bagi adik-adik ya yang sekarang baru tamat SMA atau yang tertarik belajar bahasa Inggris, disilakan bergabung dengan kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FBS Undiksa. Nah, sekian perkenalan dari Ibu Ratmi ya. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Bukunya ini ya, tak tunjukin bukunya dulu. Nah, bukunya ini sudah tua ya, sudah lusuh sekali. Ini bukunya didapatkan 29 tahun yang lalu, tahun 91, oleh Ibu Ratmi ketika sekolah di Australia. Tapi buku ini meskipun berbahasa Inggris, sebentar Ibu Ratmi ceritakan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nggak usah khawatir, ini akan diceritakan dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat dari atas. Ini banyak soalnya yang WA menghubungi Bu Ratmi. Ini bahasa Inggris ya? Kok kelas bahasa Inggris gitu katanya di flyer itu. Iya, itu judulnya kelas bahasa Inggris. Dongengnya berjudul kelas bahasa Inggris, tapi bukan berarti Bu Ratmi akan mengajar bahasa Inggris, ya. Oke, jadi ceritanya berjudul ini dia, The English Class by Pam Harris. Nah, kalau diterjemahkan, ini untuk adik-adik semua yang
juga menonton. Apa nih terjemahannya yo? The English Class. Kelas bahasa Inggris oleh Pam Harris ya. Nah, sekarang tak tunjukin nih. Ini gambar apa ya? Gambar sederhana sekali nih. Nah, di atas ada apa nih? Kipas angin ya. Terus ini ada jam tembok. Terus ini ada jendela-jendela ya. Nah, jendela-jendela. Terus nih kira-kira siapa nih yang berdiri nih? Siapa nih? Siswa atau guru? Pastinya guru ya. Ya, ini gurunya. Nah, sekarang ini murid-muridnya semua nih. Kita hitung ya, berapa jumlah murid nih? 1, 2, 3. Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 students. Ada 6 siswa di cerita ini. Nah, sekarang Ibu Ratmi lanjutkan dulu ya. Adik-adik, sudahkah semua adik-adik belajar bahasa Inggris atau belum? Pernah belajar bahasa Inggris sudah ya? Dari SD sudah? Oke. Kalau sudah, pernahkah punya pengalaman tertentu dalam belajar bahasa Inggris? Pasti pernah. Ada pengalaman yang bagus, ada juga pengalaman yang kurang bagus, bahkan juga mungkin ada pengalaman yang menjengkelkan, ya nggak? Oke, nah sekarang Ibu Ratmi mau tanya nih, kira-kira sesuai dengan gambar ini, nah tuh anak-anak tuh kira-kira pengalamannya pengalaman baik apa buruk dalam cerita ini? Baik atau buruk? Ya, agar lebih jelas mengetahui ceritanya, kita buka ya bukunya ya. Ini pasti akan ada sesuatu yang diceritakan. Pengalaman, entah baik, entah kurang baik. Mari kita simak sama-sama ya. Hmm. Nah, Ibu Ratmi buka dulu pelan-pelan. Bukunya sudah agak usang, sudah mau rusak nih. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Bu Ratmi langsung jadikan bahasa Indonesia. Nah, pada suatu hari, yaitu tepatnya pada tanggal 14 November, ya. Kalau Bu Ratmi dapatkan bukunya ini 29 tahun yang lalu, kira-kira penulisnya pasti lebih dari itu. Katakanlah ini 30 tahun yang lalu. Kalian sudah lahir apa belum? Kayaknya banyak yang belum lahir ini ya. Baiklah, 30 tahun yang lalu, hari itu adalah hari yang sangat diingat dan dikenang oleh mereka semua. Apakah yang terjadi pada hari itu? Nah, sesuai dengan cerita ini, hari itu adalah hari yang teramat luar biasa panas. Tidak ada sedikit pun angin sepoi. Angin yang berhembus semilir ke kelas nggak ada. Udara di luar menunjukkan 39 derajat Celcius. Kira-kira anak-anak bisa bayangkan nggak sih? Kalau 39 derajat Celcius itu dingin apa panas? Cold or hot? 39 degrees. Very hot. Boiling hot. Sangat panas. Apalagi tidak ada angin sepoi. Nggak ada. Kita bisa bayangkan di Indonesia 33 derajat saja maksimal. Kita sudah pengen ke pantai aja ya. Ingin cebur ke air gitu ya. Karena saking panasnya ini. Hampir 40 derajat. Tentu seperti kebakaran rasanya badan ini. Ya, aduh, gerah banget. Jadi semua siswa merasa,
Wow, it's very hot, it's boiling hot. Gitu. Saat itu anak-anak itu yang ada di kelas semua berusaha, nih di mana bisa sembunyi ya, di mana kita bisa pergi supaya lebih sejuk. Mereka nggak tahu pergi kemana. Pokoknya eh, sangat panas saat itu ya. Padahal ibu guru sudah buka tuh semua pintu, sudah dibuka lebar-lebar, jendela-jendela juga sudah dibuka ya. Semuanya sudah dibuka. Tetapi tetap saja tidak ada angin sepoi, tidak ada sama sekali angin semilir. Dan parahnya lagi, kipas angin ini satu-satunya ada di kelas. Apa yang terjadi? Rusak, nggak bisa dipakai. Kira-kira tuh siswanya gimana tuh rasanya? Oh my god, oh my god, oh my god, it's so hot, semuanya gitu ya. Nah, sekarang kalian ibu tanya-tanya dulu ya, belajar dari satu bagian ini. Sebelum lanjut, adik-adik tuh anak-anak semua tahu nggak bagaimana rasanya di kelas kalau udara panas? Apa yang kalian rasakan selain panas itu? Tahu apa yang kalian rasakan selain panas? Pastinya yang pertama karena panas apa? Haus, pengen minum ya. Minum, 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 haus. Habis itu apa? Siang hari lapar, pasti ingin makan. Tapi mereka belum keluar dari kelas. Yang lain yang sangat terasa itu adalah apa? Capek, lelah. Kalau kita kepanasan pasti kita cepat lelah ya. Lalu kalau sudah lelah, yang terakhir nih apa? Setelah lelah apa? Ngantuk. Kira-kira kalau ngantuk bisa nggak belajar? Nggak bisa belajar, paling juga gitu ya di dalam kelas ya. Gurunya biasanya marah kalau kita ngantuk-ngantuk kan ya. Ya, tentu kita nggak bisa belajar karena kurang bisa konsentrasi. Nah, apa yang terjadi dengan kelas ini ya? Guru bahasa Inggrisnya tuh yang bernama Ibu Guru Su. Nah, kalau di Australia itu Su itu S-U-E, di Indonesia dibaca Sue, tapi dalam bahasa Inggris kita baca Su, Ibu Guru Su. Ya, beliau tuh juga sebenarnya merasakan hal yang sama dengan muridnya, sama-sama panas, sama-sama haus, lapar, juga sama-sama uh, capek. Nah, ini gurunya sekarang apa yang dilakukan? Dia berkata kepada murid-muridnya begini, anak-anak semua, saya tahu ini panas sekali. Kita pasti tidak akan bisa belajar yang banyak. Kita tidak bisa serius belajar nih, itu dia kata ibu guru Su. Tapi dengar baik-baik, ibu guru nih punya mainan. Nah, kalau sudah dikatakan ada permainan nih, pasti anak-anak semangat ya. Yang belajar bahasa Inggris dan belajar apa saja, kalau sudah diajak bermain di kelas, kira-kira senang nggak sih? Iya, pasti senang. Ini gurunya ngajak bermain nih sekarang. Bu guru nih punya permainan, kalian pasti suka. Kita main game ya. Suka nggak main game? Suka, semua gitu. Yes, I like it very much. Mereka bilang gitu. Oke, kalau kalian suka sama permainan, ayo mendekat. Sini, sini, sini semua. Come, come, come here. Come close to me. Kemarilah. Duduklah dengan manis semua. Duduk dekat ibu guru. Nah, sudah duduk ya semuanya. Nih, sekarang dengarkan baik-baik. Listen carefully. Ibu guru punya kartu-kartu. Ini namanya kartu-kartu ini adalah flashcard ya. Nah, jadi Bu Guru punya banyak kartu. Bu Guru bilang begini, nih Bu Guru punya kartu-kartu.
yang berisi gambar-gambar. Seperti ini ada gambarnya ya. Ada gambar. Semuanya ada gambar. Ada gambar. Nah, setiap orang dari kalian akan mendapatkan satu gambar. Itu katanya Bu Guru Su. Cuman dalam kartu ini hanya ada gambar. Tugas kalian adalah mencari dan menemukan kata-kata yang menunjukkan gambar ini. Kata-kata itu ada di kartu lain. Jadi, kamu harus mencari dan menemukan kata-kata yang cocok dengan kartu-kartu ini. Itu katanya Bu Su. Paham ya? Gampang kan ya aturannya ya? Hanya mencocokkan gambar yang ada di kartu ini dengan kata-kata yang ada di kartu yang lain. Ayo mereka kan senang ya bermain, akan mencari dan menemukan di mana nih kata-kata ini. Pasti senang bergerak-bergerak banyak di kelas gitu ya. Nah, saya mereka bermain ya untuk menjodohkan selama beberapa saat mereka semuanya mau bermain, semuanya senang bermain, menjodohkan antara kartu yang satu mencari kosakatanya di tempat lain, hore hore senang. Tetapi apa yang terjadi? Kan hari panas sekali ya. Sudah diajak bermain tetap saja uh, uh, mulai terserang kantuk lagi. Mereka ngantuk lagi, ya. Jadi anak-anak itu mulai terkantuk-kantuk lagi. Pada saat ngantuknya tuh menyerang nih, terus uh, kayak gitu dia terkantuk-kantuk, tapi berusaha cepet untuk pokoknya terus bermain game itu. Lalu apa yang terjadi? Ada sesuatu nih gerak-gerak, sesuatu datang. Mereka kembali akhirnya yang tadinya sudah mau kantuk-kantuk begini mulai melotot matanya melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, kira-kira nih bisa nggak menebak apa yang gerak-gerak itu datang? Sesuatu yang bergerak datang. Semua siswa yang tadinya sudah mau ngantuk, sudah mau tertidur matanya, itu mulai belalak matanya, terbelalak matanya. Ini lihat apa mereka nih sekarang? Aduh, apa nih? Apa yang datang kira-kira? Tahu nggak? Apakah kuda? Apakah monyet? Atau orang? Kira-kira apa yang datang? Ayo. Ini yang datang. Ini yang datang. A snake. Seekor ular yang datang. Oh my God. Jadi matanya yang sudah mulai terkantuk-kantuk, tiba-tiba ada seekor ular yang merayap-rayap, yang keluar ke suara, mengibaskan ekornya, meluncur di lantai. Tahu apa yang terjadi? Semua anak-anak langsung dengan ularnya sudah keluar dari kelas. Nah, itu sebenarnya ceritanya sudah selesai karena ularnya sudah keluar dari kelas. Ya. Oke, tak lanjutin ya. Bisa lanjut ya. Oke. Nah, adik-adik, anak-anak semua dan pemirsa semua, jadi demikian akhir daripada cerita. Pelajaran apakah yang bisa dipetik dari cerita ular ini? Nah, ini pelajarannya yang sekarang kita pelajari sama-sama. Nah, pertama tuh pelajarannya yaitu pelajaran yang bagus sekali untuk kita semua, para guru dan orang tua ya. Bu Guru Su ini adalah contoh guru yang sangat baik dan bijaksana. Mengapa Ibu Ratmi bisa katakan demikian? Karena kan semua takut karena ada ular gitu ya. Tapi beliau yang juga sebenarnya takut berusaha menenangkan siswa agar tidak panik. Coba kalau gurunya langsung panik, lalu gurunya langsung lari ke barat ke kiri, ke sana kemari lari.
Bagaimana dengan semua siswa? Pasti semua siswa satu kelas akan berteriak-teriak histeris, kemudian juga lari tunggang langgang. Dan ini akan sangat berbahaya bagi uh, siswa, karena siapa tahu dia bisa menginjak ekor daripada ular itu, lalu kemudian malah berbahaya. Karena apa? Kalau ular sudah diinjek ekornya, dia kan akan bisa menggigit dia. Nah, itu pelajaran yang pertama. Bu Guru Su hebat. Jadi dia tetap tenang. Hei, bahkan dia tertawa. Gak apa-apa nih, ini hanya cuma seekor ular, biarin aja gitu. Padahal sama takutnya. Terus, pelajaran yang kedua yang kita bisa petik nih. Bu Guru Su sudah tahu cuacanya panas sekali, siswa tidak bakalan bisa konsentrasi belajar. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, bawa kartu-kartu. Yuk kita main game yuk, gitu ya. Main game. Siapa yang nggak suka game? Semua anak kalau diajak bermain game tuh pasti suka di kelas. Jadi ini untuk membantu mereka tetap belajar, tidak meninggalkan belajar, tapi melalui permainan. Itu bagusnya cerita ini ya. Dengan demikian, yang kita petik dari sini adalah bagi orang tua, guru. Sekarang di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini kan anak-anak semua pada libur nih, tidak ke sekolah. Maka kita orang tua dan guru harus kreatif, yaitu mencarikan game-game atau permainan di online yang bisa membuat mereka tetap belajar. Jadi anak-anak harus tetap bisa belajar ya. Nah, gitu. Sudah bisa melihat Ibu Radmi? Sudah ya? Oke. Nah, itu pelajaran yang kedua. Lalu, karena si ular itu masih diam di kelas, Bu Guru juga masih mengajar. Bayangkan nih, ini guru yang sangat berdedikasi. Apa yang diberikan? Tugas yang lain itu tak kalah menariknya, yaitu mencari kata-kata yang bersajak dengan snake. Ini gurunya kreatif banget ini. Ya, karena ada tamu ular, snake, maka cari kata-kata yang iramanya sama dengan snake. Apa saja tuh? Make, take, bake. Lalu siswanya jawab, cake, mistake. Ini rupanya si ular ini ngerti dengan kata mistake. Kata mistake itu kan kesalahan artinya. Karena dia tahu salah, si ular langsung keluar. Rupanya aku salah kamar nih. Kenapa aku masuk ke ruangan orang belajar? Jadi ini aku harusnya ke gua nih masuk, bukan ke kamar orang belajar nih, ke ruangan orang belajar. Jadi hebatnya tuh, ular aja bisa paham. Terus sekarang kalau adik-adik nggak suka belajar bahasa Inggris, gimana nih? Ular aja ngerti kata mistake. Lucu kan? Hebat kan? Nah, jadi apa yang kita pelajari dari sini? Kalau ular bisa paham dengan kata mistake, keluar dia, lalu kemudian kita nggak apa-apa kalau kita buat salah dalam bahasa Inggris toh, karena itu adalah wajar kita salah, karena dalam proses belajar kita sering menemui salah. Misalnya kita nggak tahu kata snake itu kita baca snake gitu ya, lalu kata yang lain make gitu, nggak masalah. Tapi ketika sudah diajarkan oleh ibu bapak guru, snake, make, take, kayak gitu ucapannya, maka perbaiki kesalahan. Itulah proses belajar yang selalu berlatih. Karena berlatih akan menyebabkan kita bahasa Inggris kita lebih bagus setiap saat. Nah, itu pelajaran lain yang kita tarik. Nah, lalu yang lain nih, anak-anak, adik-adik semua, nih yang masih kecil-kecil, kalau lihat ular kan biasanya kita langsung mau bunuh-bunuh aja ya. Nah, Ibu Guru Su ini mengajarkan begini nih, tidak boleh menyakiti binatang. Tadi itu ada siswanya lemparkan air ke matanya, pasti ngap ya, nanti ularnya matanya tuh perih dengan air, apalagi banyak-banyak airnya. Lemparkan ke telinganya, lalu lemparkan dengan buku, tambah parah lagi tuh. Tapi Bu Guru, jangan, don't move, jangan bergerak, jangan, itu semua tidak dikasih, karena itu menyakiti binatang katanya.
Nanti kalau itu ular itu kan ular berbisa. Kalau kita bahayakan hidupnya ular, maka ular itu bisa membahayakan hidup kita juga. Nah, supaya tidak berbahaya hidup kita tuh dulu, apalagi sekarang nih di zaman kondisi pandemi COVID ini. Salah satu penyebabnya katanya adalah karena manusia sudah terlalu sombong pada alam. Manusia suka merusak alam, merusak lingkungan. Pernah nggak dengar ceritanya, dongengnya dulu nih, sekitar sebulan yang lalu, Dokter Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam. Beliau kan bercerita tentang COVID ya. Nah, ini ada hubungannya ke sana ceritanya Ibu Radmi. Bu Guru Su sangat tepat mengajarkan kita jangan menyakiti binatang. Sama dengan Dokter Arya, ini karena manusia sudah terlalu sombong, suka merusak alam, lalu makan yang tidak pantas dimakan seperti kelelawar, monyet, itu semuanya, ular juga dicari tuh darahnya dimakan, mentah-mentah kayak gitu. Kenapa harus mentah-mentah? Itu salah satu katanya yang menyebabkan itu sekarang ada virus corona ini, karena alam marah pada manusia gitu. Nah, jadi intinya kita tidak boleh merusak alam, tidak boleh menyakiti binatang, apalagi kita makan sesuatu yang tidak pantas dimakan ya. Lalu satu lagi nih pelajaran yang kita dapatkan dari sini ya, yaitu belajar tetap tenang dalam situasi seperti itu. Ular masuk di situ, kalau sudah berteriak gurunya, muridnya berteriak, lalu histeris, lalu menangis, lalu keluar, pelajaran tidak jalan. Nah, apa yang terjadi di sini dengan ketenangan? Siswanya tetap bisa belajar dengan melalui permainan-permainan. Jadi anak-anak terus bermain, terus berlatih ya. Nah, artinya apa? Kalau kita tetap tenang dalam belajar, maka kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Jadi nggak usah terlalu takut salah, nggak usah, sehingga kita tetap saja belajar. Pokoknya practice makes perfect. Nah, itulah akhir daripada cerita ini ya. Kita banyak dapat pelajaran dari sini, dari kisah kelas bahasa Inggris yang kemasukan ular besar ya, tetapi tetap belajar dengan tenang. Ada 2 kegiatan pembelajaran yang menarik yang dikerjakan oleh Ibu Guru Su. Jadi anak-anak, adik-adik semua, para sahabat semua, pemirsa semua, demikian dongeng kali ini ya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat pastinya ya. Dan bila ada yang kurang berkenan, seperti tadi juga sempat sinyalnya terganggu, akhirnya terpotong. Syukur masih bisa nih, terutama dari segi apa yang kita pelajari, moral values yang kita dapat dari cerita sederhana itu. Jadi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari segi penyampaian. Akhirnya saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. I love you. I love you. Bye bye. Bye bye. Suksema peng banget sarang sami. Suksema. Suksema peng banget. Widya Suti, kakakku Pak Sudarte Gusti. Iya, Putri Atnyani, semuanya, anak-anakku, Tommy, Anda, Eka Yuliati, pokoknya semuanya, muah, 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 love you, love you, love you. Oh, Sinampura tadi terganggu sinyalnya nge, Mahayu nge, makasih, Lide Budasi, terima kasih semuanya. Suksema peng banget. Om Santi Santi Santi. Yeah. See you. I love you, I love you, I love you.